Anda kembali di Kabar Petang. Pemirsa, 22 warga negara Indonesia yang tertangkap tidak menggunakan visa haji dideportasi dari Arab Saudi. Menurut Konsul Jenderal atau Konjen Republik Indonesia di Jeddah, Yusron B. Ambari, sebelumnya terdapat 24 WNI yang diamankan kepolisian Arab Saudi karena tidak dapat memperlihatkan dokumen-dokumen perhajian. Ke-24 WNI itu ditangkap saat mikot di Bir Ali Madinah pada Selasa lalu. Dari 24 WNI, 22 WNI dideportasi kembali ke tanah air. Mereka juga dilarang masuk Arab Saudi hingga 10 tahun. Sementara 2 WNI lainnya akan menjalani proses hukum karena keduanya bertindak sebagai koordinator. Terkait dengan penanganan kasus penahanan 24 warga negara Indonesia yang ditangkap di Madinah. Jadi pagi kemarin kami sudah mendatangi kantor aparat keamanan Arab Saudi di Madinah dan mereka tidak bisa melepas para jamaah ini dengan alasan tertentu dan alasan khusus dari mereka. Kemudian akhirnya semalam kami jadi 2 kali kemarin tim dari KJRI sudah menemui mereka dan semalam kita kembali bertemu dengan mereka. Putusannya semalam mereka akhirnya dipindah ke imigrasi dan pagi ini tim KJRI tengah mendampingi mereka untuk proses exit. Dan insya Allah rekan-rekan kita, 22 orang jamaah itu akan kembali ke Indonesia dengan penerbangan Garuda besok malam pukul 11 dari Madinah direct ke Jakarta. Pemirsa, 22 warga negara Indonesia yang tertangkap tidak menggunakan visa haji dideportasi oleh Arab Saudi. Informasi terkini akan disampaikan oleh Bagus Priyambodo. Bagus, silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Prisca dan juga Aditya juga pemirsa di rumah. Pada saat ini memang kami sudah mendapat kepastian dari KJRI bahwa memang pada malam hari ini 22 warga negara Indonesia yang kemarin ditangkap karena berusaha untuk memasuki Mekah tanpa visa haji akan dideportasi pada malam hari ini. Ini merupakan sebuah perjuangan juga dari KJRI yang membantu mendampingi para warga negara yang ditangkap kemarin. Dari 24 WNI yang ditangkap, memang pada akhirnya 22 oleh kejaksaan setempat dinyatakan bebas tidak bersalah. Namun pihak keamanan rupanya punya banyak pertimbangan lain yang mengakibatkan keduanya terpaksa harus deportasi pada malam hari ini. Ditambah mereka tidak akan pernah bisa masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun ke depan. Memang akibat apa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, terutama di tahun ini, maka memang kemudian pemerintah Arab Saudi akan mengetatkan penjagaan dan juga mengetatkan pemeriksaan, dan pada mulai tanggal 2 Juni nanti mereka yang tidak bisa menunjukkan visa haji itu dilarang masuk dan kemudian akan dipulangkan dan akan mendapatkan hukuman selain 10 tahun tidak boleh masuk ke Arab Saudi, ada hukuman denda. Nah, kalau yang 22 orang ini memang masih tidak mendapatkan denda, hanya dipulangkan dengan status tambahan tidak boleh masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun. Tapi berikutnya, bila ada kasus yang sama, maka mereka dari negara manapun juga tidak akan bisa masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun, dan ada denda sekitar 10.000 rial. Demikian. Sementara itu, untuk yang 2 orang WNI yang dianggap sebagai koordinator, masih akan menjalani sejumlah proses hukum, namun KJRI lewat Konjen Yusron Ambari kemarin mengatakan bahwa mereka akan terus mendampingi proses hukum yang akan dijalani oleh 2 orang tersebut. Bisa. Ya, Bagus. 22 orang ini jemaah haji asal Indonesia, calon jemaah haji asal Indonesia yang ini, mereka dari provinsi mana, Bagus? Dan apakah mereka 22 orang ini menjadi korban penipuan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab menjanjikan mampu memberangkatkan haji? Kami belum mengetahui sampai sejauh mana apakah ini betul-betul penipuan atau tidak, karena kan memang akses untuk bertemu para warga negara ini juga sangat terbatas ya. Mereka kalau kabar yang kami dapatkan dari Banten, dan memang ketika berangkat mereka menggunakan visa ziarah ya, visa ziarah. Nah, ini yang kemudian membuat mereka tidak bisa memasuki kota Mekah. Memang sejak bulan haji masuk, kita sudah masuk ke bulan haji, memang pemeriksaan di meeting point itu memang sangat ketat sekali.
Bahkan kemarin ada beberapa anggota dari petugas haji yang kemudian harus menjalani pemeriksaan cukup ketat di titik poin tersebut gitu. Bagus, lalu bagaimana dengan dua koordinator ini, terancam hukuman seperti apa mereka berdua ini? Hukumannya masih sumir, tapi ada kemungkinan ya. Jadi info yang kami mendapatkan ada potensi itu adalah denda di hampir 50.000 rial kalau tidak salah, dan kemudian ada hukuman kurungan penjara berapa bulan begitu. Tapi itu semua masih potensi, masih belum ada penyidikan yang hingga menetapkan ancaman hukumannya. Jadi itu semua masih potensi karena memang masih berjalan awal. Nah, inilah kenapa KJRI masih terus menjaga proses hukumnya. Baik, terima kasih Bagus Priambodo mengabarkan langsung dari Arab Saudi, dan kita akan terus melihat dan mengikuti perkembangan bagaimana proses hukum terhadap dua WNI yang berada di sana.